Halo teman-temanku semuanya, kembali lagi di Buye Channel. Kali ini kita kedapatan kulkas Toshiba yang dia permasalahannya tidak dingin. Di sini kebetulan kulkasnya sudah dicabut coknya oleh konsumennya. Maka di sini kita akan mengecek apa permasalahan yang menyebabkan kulkas ini menjadi tidak dingin. Nah, di sini kalau kalian lihat ada otomatis. Di sini kompresornya dan di bagian belakang dari kulkas ini kalian bisa lihat wiring diagramnya untuk kalian mudah dalam menganalisa kerusakan pada kulkas ini. Di sini saya akan mengeluarkan alat-alat yang saya gunakan untuk mengecek kulkas ini seperti obeng dan juga tang ampere untuk mengukur berapa besaran muatan ampere pada kompresornya. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya kulkas kalian itu tidak dingin, yang paling harus kalian perhatikan adalah kondisi kompresornya. Kompresornya bekerja atau tidak. Sering kita dapati kompresornya tidak bekerja. Nah, makanya mempermudah kita ada alat yang bisa kita cek, yaitu dengan menggunakan tang ampere kita bisa cek ampere dari kompresornya. Apakah dia bekerja, apakah ampernya tinggi, atau apakah ampernya rendah. Kalau dia ampernya rendah berarti ada kebocoran. Kalau ampernya tinggi, dia berarti ada permasalahan di kompresornya. Jadi selaku kalian teknisi, kalian harus tahu besaran standar kapasitas ampere pada kulkas ya. Karena setiap kulkas satu pintu, dua pintu itu berbeda-beda ampernya teman-teman. Nah, di sini kita buka rangkaian otomatisnya. Di sini saya lihat masih tertata dengan rapi, tapi tempatnya sudah lapuk karena panas dari kompresor. Dan di sini ini timer otomatisnya. Saya lihat masih bekerja. Masih kok dia dari tampilan fisiknya masih bagus. Dan di sini ada juga sensor defrostnya. Di sini kita akan mengambil salah satu kabel dari kompresor untuk kita cek muatan ampernya. Kita letakkan bisa di kabel listrik atau di kabel yang menuju kompresor teman-teman. Salah satu kabel yang menuju ke kompresor. Nah, nih kita cetekkan di sini. Kita atur skalanya buat 2 ampere aja karena ini ampere kulkas rendah ya teman-teman, jadi bawah 1. Nah, setelah kita pastikan kita cok, di sini kita akan melihat apa yang terjadi pada kulkas ini. Nah, setelah kita cok kalian bisa lihat ampernya tinggi nih teman-teman, 5,8, 5,9. Seharusnya dia 0,8 ya, 0,7 nih sampai 5,7. Dan mesinnya ini hanya mendengung saja. Di sini menandakan berarti mesin kompresornya ada masalah, teman-teman. Ampernya meningkat, ampernya tinggi. Pasti rentan waktu tidak beberapa lama overload akan berputus. Karena mengamankan kompresor atau kulkas ini dari beban lebih. Nah, overloadnya sudah memutus di sini, overload dan PTC-nya. Dan yang paling sering terjadi permasalahan ini harus kalian amati terlebih dahulu adalah PTC-nya teman-teman. Karena PTC-nya ini sering kali karena kena listrik dia mau pecah bimetalnya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada sebuah PTC dan juga overload nih, yang bagian atas overload dia akan panas karena tadi ampernya cukup tinggi. Maka kita buka dulu PTC-nya. Jadi dua komponen ini sangat berperan penting apabila ada permasalahan pada kompresor ya teman-teman. PTC ini yang paling sering karena dia untuk starting pada mesinnya. Biasa karena dia kena tegangan tinggi bimetalnya pecah sehingga mesinnya tidak dapat melakukan starting. Di sini kita pakai obeng minus supaya bisa kita agak songket sedikit karena agak keras membukanya. Hal ini sering sekali terjadi untuk kulkas-kulkas yang udah pemakaian kisaran 5 tahunan ke atas. Ataupun terkadang pun mau juga kalau misalnya listrik tidak stabil dia merusak PTC-nya ya teman-teman. Jadi kalau kalian mengalami kulkas yang tidak dingin, coba kalian cek PTC-nya ini. Biasa dia terdengar sekali bunyi pecahan. Kalau kita goyang nanti dia akan bunyi seperti ada pecahan. Sini kita cabut PTC-nya. Sudah saya cabut. Tapi kalau saya rasakan ini tidak ada yang pecah teman-teman. Tapi coba kita buka aja, kita cek bimetal dalamnya apakah dia pecah atau tidak. Tapi kalau dia tidak pecah berarti masalah jelas di kompresornya. Tapi kalau dia pecah berarti PTC-nya ini bermasalah. Di sini kita coba buka pinnya dan kita buka juga PTC-nya ini teman-teman. Di sini setelah saya buka PTC-nya, kalian bisa lihat ada bimetal di dalamnya ini tidak pecah, mulus, bagus, berarti untuk PTC tidak ada masalah. Jelas fix permasalahannya di kompresor. Nah, jadi itu tipsnya dari kalian. Kalau misalnya kompresor kalian panas, hanya bunyi cetek pada overloadnya, berarti ada permasalahan di kompresornya. Dan ciri-cirinya kalau kalian menggunakan tang ampere, ampernya tinggi ya teman-teman. Seperti tadi 5,7, 5,8. Dan overloadnya panas. Biasa kalau tidak PTC-nya yang bermasalah, berarti kompresornya yang bermasalah. Di sini kebetulan PTC-nya bagus, berarti permasalahan di kompresornya. Nah, di sini coba kita tokok dulu. Kadang mau pistonnya lengket.
Coba kita tokok, kita tes apakah dia bekerja atau tidak. Tapi kalau tidak bekerja, fix berarti kompresornya yang bermasalah nih. Saya pasang kembali PTC-nya, kita coba cokkan kembali teman-teman. Sini coba saya goyang sedikit biar pistonnya mana tahu nyangkut dia bisa kembali beroperasi. Oke, kita langsung aja cokkan teman-teman. Ya, sudah dicokkan. Tapi saya lihat ampere tetap 5,7 dan mesinnya hanya mendengung saja teman-teman. Jadi jelas permasalahannya di kompresornya. Nah, itulah tips untuk kalian mengetahui permasalahan pada kulkas yang tidak dingin, khususnya permasalahan di kompresor. Seperti yang saya jelaskan tadi, cek PTC-nya, kalau PTC-nya bagus, masalah di kompresornya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.